Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan kitab Hosea pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Kita berbahagia karena Tuhan selalu memberi waktu bagi kita merenungkan bersama. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 242. Bait yang pertama, O kasih Allah yang besar. O kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya. Oh, darahnya damailah Allah dan manusia. Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh, kasih Allah selamanya, di surga terdengar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu bersama. Kami mohon ya Allah memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, hidup tertuntun, dan kami bahagia karena kami selalu dekat dengan-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Amin. Saya bacakan bagi kita kitab Hosea 11 ayat 5 sampai dengan 7. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ketika anak pertama saya menginjak masa remaja, saya mengajarinya untuk menerima hukuman. Tetapi nampaknya ia enggan. Karena itu, ketika ada waktu, saya mengajak dia bercakap-cakap. Dan yang terbaik bercakap dengannya adalah ketika jalan-jalan bersama. Jadi saya menjelaskan pentingnya hukuman itu. Karena mungkin saja dia terpengaruh dengan lingkungan. Orang yang dihukum itu orang yang jahat. Atau hukum itu adalah pembalasan. Jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan pandangan. Karena itu ketika saya menjelaskan, dia bisa menerima. Dan pernah terjadi dia salah dan saya tanya, kira-kira hukuman apa yang tepat? Hukuman itu seringkali memang dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Tetapi kalau kita perhatikan, hukuman itu punya tujuan yang jelas sekali, yaitu untuk mengakhiri kesalahan yang ada. Itu yang paling utama. Tetapi memang
di masyarakat seringkali dianggap hukuman itu pembalasan atas kejahatannya. Sehingga butuh penjelasan-penjelasan. Kalau bangsa Israel juga melakukan yang salah, bisa saja mereka mengelak dan mengatakan karena memang situ yang salah. Dalam kasus ini, pembacaan Alkitab yang kita baca dari Hosea pasal 11 ini, mereka menyembah kepada Baal, dewa Baal dan Dewi Asyera dengan kejijikan itu ya yang mereka buat, yang merusak kehidupan keluarga dan masyarakat. Tapi bisa saja mereka mengatakan bahwa karena Allah tidak baik dengan saya. Jadi karena itu harus ada penjelasan juga. Dan nas yang kita baca ini akan menolong kita. Karena hukuman Allah itu punya tujuan yang jelas. Agar mereka bisa kembali hidup dalam perjanjian setia dengan Allah. Allah setia kepada mereka, memberikan yang terbaik, dan umat menyembahnya setia kepada Allah. Nah, mereka menyembah dewa Baal dan Asyera karena terpengaruh dengan lingkungan yang mengatakan bahwa kalau mau kesuburan, ya sembahlah dewa kesuburan. Karena mereka sebagai bangsa menetap, tentu saja mereka sangat menginginkan kesuburan tanah. Nah, itu. Karena itu alasan mereka. Dan tentu saja ini melukai hati Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita semakin sadar ingin membentuk kehidupan yang berkarakter, bertanggung jawab, ya, penuh dengan cinta kasih. Karena itu ketika ada kesalahan, kita juga mengakhiri kesalahan, bukan mencari-cari alasan. Seperti bangsa Israel tadi, atau mungkin bisa terjadi kepada anak kita atau diri kita ketika salah, kita mencari alasan pembenaran. Dan itu tidak menolong, justru merusakkan. Karena itu Allah itu memang juga sedih ya ketika bangsa Israel itu membelakangi atau dia menyembah Baal. Gambarannya itu ada di keluarga Hosea sendiri ketika dia mengambil Gomer. Gomer adalah wanita yang tidak baik, menjajakan kehidupannya, cintanya, dan akhirnya lahirlah anak-anak yang memang dari hasil perbuatan yang tidak benar itu. Anaknya ada 3, yaitu Yisrael, kemudian Lo-Ruhama, dan Lo-Ami. Jadi ini ketika dia berkeluarga, jadi Tuhan menyuruh Hosea mengawini Gomer, tetapi Gomer tetap pergi dan seperti itu ya, dia melakukan hubungan dengan yang lain. Lahirlah anak-anak ini. Dan ayatnya yang pasal 2 ayat 22 menunjukkan bahwa Allah tetap mengasihi dan ingin Gomer, ingin umat keluar dari kesalahannya itu. Itulah besar kasih setia Allah. Ayat 22 pasal 2, aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Lo-Ruhama. Dan aku berkata kepada Lo-Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Jadi dari pihak Allah, begitulah kebesaran hati Allah untuk menolong. Lo-Ruhama itu artinya bukan atau tidak disayangi. Lo-Ami artinya bukan umatku. Lalu dikatakan, akan menyayangi Lo-Ruhama, dan aku berkata kepada Lo-Ami, umatku engkau. Dan ia akan berkata, Allahku. Lo itu artinya tidak, mi itu akhiran untuk menunjukkan pemilikanku. Jadi Lo-Ami bukan umatku. Lalu
karena Allah penuh dengan cinta kasih, dikatakan lo ami, itu ia akan berkata Allahku. Tuhan sendiri berkata umatku engkau. Nah, begitulah. Memang hanya Allah yang penuh cinta kasih yang bisa merubahkan kita. Ketika kita salah, bisa saja kita mencari pembenaran diri. Dan akhirnya kita tidak terbentuk begitu rupa. Kita enggan menerima hukuman karena kalau salah itu merasa semua dunia sudah runtuh, hancur kita. Padahal kehidupan itu memang juga dimulai dari kesalahan yang ada untuk diperbaiki. Anak kecil jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, berdiri dan akhirnya bisa berlari. Jadi memang jatuh bangun itulah kehidupan. Bukan membenarkan jatuhnya ya, tapi kita harus berhati-hati juga dan andalkanlah Tuhan untuk membimbing kita. Kalau mereka salah, pasal 11 ayat 5. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Pembacaan kita tadi. Jadi memang mereka melakukan yang jahat, yang salah, berdosa dan dihukum. Dan mereka nantinya pada tahun 722 sebelum Masehi memang mereka jatuh di tangan Asyur, Asyur menjadi rajanya. Tapi apakah Allah tinggal diam dan membiarkannya? Tentu tidak seperti firman Tuhan ini. Tetapi salah itu harus dihukum. Saudara-saudaraku jemaat, ajarkanlah kepada generasi kita agar bertanggung jawab penuh kalau mereka salah. Sehingga mereka terbentuk begitu rupa. Dan dengan pembentukan itu, mereka bisa kita andalkan sebagai orang yang punya pribadi yang kuat, bertanggung jawab. Demikian juga kita ketika kita salah, tentu obatnya cuma satu, ya, memperbaiki, meminta maaf dan memperbaikinya. Tidak ada yang lain. Jadi jangan kita pakai pembenaran, mencari agar kita menjadi benar, padahal memang salah. Hosea dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan itu. Karena itu ketika dia tetap menyayangi Gomer, dia juga menuntut Gomer untuk hidup lebih baik ke depan. Mereka harus optimis juga. Jangan merasa bahwa ketika kita jatuh, lalu kita jadi pesimis, tidak akan bisa, dan seterusnya. Apalagi melihat lingkungan yang mungkin kurang tepat, ya kita jadi pesimis. Karena itu firman Tuhan ini mengajak kita untuk optimis. Apakah saudara-saudara optimis seperti itu? Kegagalan, kesalahan, permasalahan, disitulah kita ditantang. Tapi memang ada lagu yang seperti itu. Jadi kalau sudah terlanjur basah ya mandi sekali, itu Meggy Z ya. Itu dia menyanyikannya. Memang hidup model seperti itu. Tapi kita janganlah seperti itu. Sebagai orang percaya, kita diajar untuk bertanggung jawab penuh. Kalau salah itu ya memang harus mengakhiri kesalahannya, baru berproses menjadi benar. Saya sering mendengar juga ya, bahwa bangsa Israel Utara itu benar-benar dibiarkan Tuhan. Tapi apa benar seperti itu? Itu apa ya? Itu mungkin pandangan-pandangan yang beredar saja. Sebab Perjanjian Baru tidak mengatakan seperti itu. Ke-10 suku itu memang ditawan, ya, dibuang. Tetapi mereka juga ada yang masih tersisa. Mereka kawin dengan yang lain, dengan bangsa lain, ya. Lalu mereka juga ada yang kembali dari pembuangan dan sebagainya. Seperti nubuat Yehezkiel, mereka disatukan kembali kan. Dan Allah punya peran begitu rupa untuk mengakhiri kesalahan-kesalahan, membentuk masa depan yang baru. Saya mengambil contoh ya. Kitab Lukas pasal 2 ayat 36. Contoh ya. Saya membacakannya saja. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Nah ini dia. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Asyer.
Itu 10 suku, salah satu suku yang ada. Kalau di selatan itu ya Yehuda dan Benyamin. Tapi ini ada kan di Perjanjian Baru, menunjukkan bahwa memang ada persoalan bangsa Israel Utara ini. Tetapi Tuhan tetap menyayangi. Begitulah prinsip dasarnya. Ya, prinsip dasarnya bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita. Karena itu mari saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita benar-benar bersedia untuk berproses. Kita bersedia untuk kita dapat membangun kehidupan ke depan. Sehingga kita tetap ada dalam sukacita surgawi. Terus bergumul, terus membangun kehidupan. Dan tidak membiarkan diri kita terseret oleh kesalahan demi kesalahan. Dosa menyebabkan dosa. Dan dengan begitu kita bersukacita senantiasa dan optimis. Ayat 10-11 itu memperlihatkan tujuan penghukuman, bahwa tujuan Allah menghukum Israel adalah supaya mereka bertobat dan mereka berbalik lalu mengikuti Dia. Jika Israel mau bertobat, maka kedudukan mereka akan dikembalikan dari pembuangan dan dipulihkan seperti keadaan semula. Sukacita mengalir, dan karena itu marilah kita tetap optimis. Dengan kesalahan kita keluar dari kesalahan dan merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya kita tahu bahwa kasih Allah itu begitu besar. Karena itu Dia memberikan putranya. Itulah ya, menebus dosa kita. Jadi memang yang menjadi fokus adalah cinta kasih itu memang luar biasa dari Allah. Dan tidak ada alasan kita pesimis. Cinta kasih Allah itu luar biasa bagi kita. Selamat merenungkan kehidupan dalam cinta Tuhan. Kasih yang tak terbatas itu terus mengalir dalam kehidupan Anda. Kita akan bersama bergumul, tetapi bergumullah bersama dengan Tuhan mengatasi masalahmu. Optimis selalu, karena Tuhan di pihakmu. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita kembali memuji Tuhan. Nanti saya akhiri dengan doa. Kitab Bakti 242 baitnya yang kedua. Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya, dan syair berikutnya. Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia takkan berakhir selamanya. Lagu malaikat terdengar, agungkan kasih-Nya. Kasih-Nya pasti dan tetap menebus manusia. Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingnya. Oh, kasih Allah selamanya di surga terdengar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kehidupan ini juga diwarnai kesalahan yang kami lakukan. Kami diajarkan untuk bertanggung jawab, membentuk diri begitu rupa di dalam Tuhan, optimis. Karena dengan cara seperti itulah kami meraih masa depan. Dan kami juga berperan di tengah dunia yang seringkali frustasi, yang seringkali tidak bertanggung jawab. Dengan begitu, kami menjadi berkat, menjadi pelita di tengah segala kesulitan atau di tengah kegelapan dunia ini. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh kami yang mengikuti ibadah ini, yang merenungkan firman-Mu, yang ingin hidup di dalam Tuhan, terus hidup dalam optimisme dan membangun apapun yang kami alami. Kami sadari ada berbagai kesulitan, tantangan, tetapi kami tidak mau tenggelam di situ, karena Tuhan menginginkan kami keluar sebagai pemenangnya. Terpujilah Engkau ya Allah, mohon berkat-Mu untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.